Izin Bapak Ibu minta waktunya untuk mengikuti kegiatan berkaitan dengan pembahasan tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, Kurmer. Namun sebelumnya tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa menikmati sejuknya udara, kipas angin, bisa minum, bisa makan. Silakan dimakan Bapak Ibu. Kita sekarang berada di ruangan di forum ini, tentunya kita akan apa? Belajar. Kita ini akan belajar. Kita sama-sama belajar, berbagi, terus berkolaborasi. Jadi bukannya nanti saya mengajari, tapi saya itu juga belajar. Kita saling berbagi. Nanti Bapak Ibu juga berbagi. Kita saling berkolaborasi. Baik. Tentang kurikulum merdeka. Namun sebelumnya coba perhatikan di sini. Kalau ada kata tepuk dan tangan, silakan bertepuk tangan. Berapa jumlah nanti? Ya? Tepuk tangan. Ya, tepuk dan tangan. Berapa jumlahnya nanti saya sebutkan contoh. Tepuk tangan. Belum. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Sudah, sebatas itu aja. Jadi tepuk dan tangan. Tepuk tangan 3. Rok, rok, rok. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Jangan kasih tahu semua. Kali ini kita akan menyamakan konsep. Jadi biar tidak miskonsepsi. Karena takutnya dengar itu akhirnya konsep itu salah kaprah. Ya. Kurmer itu kurikulum merdeka. Coba kita ingat-ingat lagi. Nanti untuk lebih pahamnya, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menjawab benar atau salah. Ya, nomor 1 ada pernyataan. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Menurut saya pernyataannya ini tidak benar karena namanya kurikulum itu secara bertahap demi tahap sehingga berjalannya nanti akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari satuan pendidikan itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Alasannya kenapa? Satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihannya dalam melakukan implementasi kurmer itu sendiri sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Baik, berikutnya. Ayo menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Menurut saya bahwa kurikulum ini ditetapkan satuan pendidikan oleh kepala sekolah adalah benar karena satuan pendidikan berdasarkan PP nomor 12 tahun 2024 bahwa penetapan kurikulum satuan pendidikan ini ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi untuk penetapan ini saya menjaga benar. Ya, benar. Yang benar siapa tadi? Benar semua. Jadi
Jadi kepala sekolah kan yang menetapkan tanda tangan kan. Iya, tapi tetap ada juga tugas pengawas juga, dinas pendidikan juga. Karena mereka punya tugas tupoksinya untuk ya mensupervisi kan ya nanti itu kenyataannya terserah sesuai dengan kondisi tapi harus antara pengawas, kepala dinas, kemudian itu harus ada saling berkaitan karena dokumen hidup ini. Ya, baik, lanjut. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam, betul apa tidak? Tidak sesuai dengan itu Pak, satuan pendidikan ya. Kesiapan satuan pendidikan. Karakter dari satuan pendidikannya, ada yang harus ada yang harus tidak. Ya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sesuai dengan visi misi tujuan perorganisasiannya dan lain sebagainya. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau salah? Kalau menurut saya iya sih Pak, karena biasanya kalau kurikulum ini biasanya kan ada revisi-revisi, mungkin ada perbaikan yang misalkan sebelumnya belum ada di 4 tahun atau 5 tahun kemudian biasanya diadakan sesuai dengan rapat yang sudah disepakati oleh yang ada di menurut saya. Ya, konsentrasi. Lanjut. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal. Baik. Sudah berapa itu? 5. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal tadi dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ini Pak Haji dan siapa belajar dan Setuju ini. ya betul ya. Belum tentu. Oke, ya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Asesmen awal kan bisa formatif untuk mengetahui tujuan dan strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang tadi? Tujuan pembelajaran itu apa? Makanya supaya sesuai dengan kebutuhan dibikin asesmen awal. Jadi landasan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Landasan data, sumber data. Jadi punya data anak-anak nanti oleh pendidik. Ada juga yang kemarin asesmen diagnostik. Ya, lanjut. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Ya, jadi 3 gaya belajar itu kalau di pembelajaran diferensiasi tidak boleh dipeta-petakan. Tuh, maksudnya tidak ya. Maksudnya tadi kan dari peta-petakan siswa yang auditori, siswa ini apakah dipeta-petakan di pembelajaran diferensiasi? Jawabnya tidak. Berikutnya, hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Betul atau salah? Dan ya, tidak. Itu betul. Jadi tidak harus pamer. Kalau sekarang kan kita bayangannya harus pameran gitu ya. Di akhir-akhir semester atau akhir tahun harus pameran gitu ya. Ya, yang penting tuh ini ada proses belajar atau berpikir peserta didik, mulai dari mengamati, eksplorasi, memberikan rumusan solusi hingga membantu pembentukan karakter. Karakter profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang tepuk tangan 2, tepuk tangan 1.